li'ibadatihi, untuk ibadah kepadanya, untuk memastikan kita masih komitmen dengan syariat, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah saum. Next. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tujuan utama daripada ibadah saum sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, yaitu berpuasa. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada 'alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian, kepada kaum-kaum yang terdahulu, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Apa hikmah agung dari ibadah saum ini? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah hikmah agung, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah saum ini. Oleh karena itu, ikhwatal iman dirahmati Allah, marilah kita fokus untuk menggapai derajat takwa, karena dia merupakan goal utama dari pelaksanaan ibadah puasa. Apa itu takwa? Takwa, sebagaimana banyak kata-kata para ulama, sebagian mengatakan waqad yughlab isti'malut taqwa ala ijtinabil muharramat. Bahwasannya penggunaan kalimat takwa digunakan kepada sesuatu perbuatan, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustaz. Abu Hurairah radhiyallahu an, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ketika ditanya takwa itu apa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, hal akhadta tariqan dha syaukin? Pernahkah Anda lewat di satu jalan yang penuh dengan duri? Faqala na'am, kata Abu Hurairah, iya. Kata yang ditanya oleh Abu Hurairah mengatakan pernah. Fa kaifa sana'ta? Apa yang Anda lakukan ketika melewati jalanan yang berduri, penuh ranjau, penuh bahaya? Qala idza ra'aitu syauka azaltu anhu aw jawaztuhu aw qassartu. Dia mengatakan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila aku melihat duri, azaltu anhu, aku menjauh, aw jawaztuhu, atau aku lewati, aku langkahi, aw qassartu anhu, aku berhati-hati. Maka Abu Hurairah mengatakan, zakat taqwa, itulah takwa. Masya Allah. Dari kata-kata ini, kemudian sebagian mengambil makna dengan mengatakan, takwa itu adalah khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Khallidz dzunub, tinggalkan dosa, saghiraha wa kabiraha, kecil ataupun besar, fahuwa tuqa, itulah takwa. Wasna kamashin, lakukan seperti orang yang sedang berjalan, fawqa ardi syauki, di jalanan yang penuh dengan duri, yahdhar ma yara, dia akan berhati-hati apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan sekali-kali menyepelekan dosa-dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, karena gunung besar itu hakikatnya
dia terdiri dari kerikil-kerikil kecil yang terkumpul. Masya Allah. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orientasi saum itu adalah takwa, maka makna takwa itu adalah ijtinabul muharramat. Meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul iman, ketika kita berlelah-lelah puasa nanti, capek kita puasa, nahan makan dan minum ketika kita sedang puasa, akan tetapi ketika tidak ada perubahan di dalam hati, tidak lebih takut kepada Allah, tidak takut kepada dosa, maka la'allakum tattaqun, yang dijanjikan dari saum itu sudah lepas dari genggaman. Ini orientasi utama yang mesti diperhatikan sebelum kita memasuki syahrul Ramadan. Next. Imam Ali karamahullahu wajhah, dia mengatakan, takwa itu apa? At-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa adalah ketika hadirnya rasa takut dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Semakin takut dengan Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, punya sifat qanaah dengan sedikit rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga indikator ketakwaan adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap untuk menyambut atau untuk kembali kepada hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, yaumul qiyamah, hari yang abadi kelak nanti. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi saum itu adalah takwa, dan takwa indikatornya adalah kecerdasan dan kebaikan hati kita. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di dalam hati. Artinya perubahan sikap, perubahan akhlak, perubahan perilaku, perubahan iman yang lebih kuat. Itulah indikator ketakwaan yang ada dalam hati seorang muslim. Nah, next. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini datang menjumpai kita dengan segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, memberikan hadiah dengan Ramadan ini. Dan Ramadan ini bulan yang agung. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Rasul mengatakan, qad ja'akum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa di bulan itu kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang atau siapa yang diharamkan dari kebaikan-kebaikannya, sungguh telah mendapatkan predikat yang bertakwa. Maka ketakwaan itu, ikhwatul iman, tidak akan bisa kita raih kecuali mengoptimalkan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Supaya ibadah kita optimal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
setan-setannya sudah dibelenggu. Ada malam Lailatul Qadar. Maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kesempatan yang Allah berikan yang luar biasa ini tidak dioptimalkan oleh kaum muslimin, padahal pintu surganya dibuka lebar-lebar, pintu nerakanya sudah ditutup, setan-setannya sudah dibelenggu, sudah diikat. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau masih belum juga bisa optimal memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, bonus yang Allah siapkan, jamaah sekalian, wala yalumanna illa nafsahu. Jangan menyalahkan yang lain, tetapi salahkanlah diri sendiri. Artinya, ikhwatal iman dirahmati Allah, rugi sekali kalau tidak ada persiapan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang agung, di bulan Ramadan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan diskon yang luar biasa. Musuh kita dibelenggu, surga yang kita rindukan dibuka, neraka yang kita takutkan ditutup pintunya. Bahkan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih setara dengan 80 tahun lebih. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi ketika ibadah tidak bisa dioptimalkan secara maksimal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berharap seperti ini, ya. Jangan sampai dia mengatakan dosa saya sudah diampuni, saya termasuk ahli surga karena saya ibadah, karena saya puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abul Atahiyah rahimahullahu taala, seorang penyair Arab, dia mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kata Abul Atahiyah, engkau mengharapkan keselamatan tapi engkau tidak melewati jalan-jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di daratan. Kalau perahu berlayarnya di daratan, kapan sampainya ke tempat tujuan? Seperti itulah orang yang Allah sudah berikan Ramadan, Allah sudah berikan kesempatan untuk beramal saleh, Allah sudah ikat syaitannya, tapi dia apabila tidak mengoptimalkan kesempatan agung di Ramadan ini, maka dia tidak akan dapat ampunan, dia tidak akan dapat bebas dari neraka, dia tidak akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk ke dalam babur rayyan. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pas, tiada syiar atau tiada moto yang pas bagi kita kecuali mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan agung, bulan Ramadan ini. Next. Apa ibadah-ibadah yang mesti kita perhatikan meskipun dalam situasi corona seperti ini, jamaah sekalian dirahmati Allah? Ada beberapa poin yang saya catat. Next. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas ibadah saum kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, sempurnanya saum itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi kita menghindarkan diri dari segala jenis kemaksiatan. Masya Allah. Tidak akan berarti apa-apa puasa kita kalau sehari-hari yang kita lakukan tidak banyak ayat-ayat Quran yang dibaca, salatnya begitu-begitu saja, lebih sibuk dengan dunia maya yang muatannya bukan ilmu. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, saum sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang puasa karena iman, yakin akan kewajiban ibadah saum ini dari Allah, wa ihtisaban talabul ajri, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi,
diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang benar-benar menjaga kualitas saum, benar-benar mengoptimalkan kesempatan di bulan Ramadan. Di slide berikutnya, dalam Sahih Bukhari, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, amalan-amalan dusta, kebohongan, kedustaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh dengan hanya meninggalkan makan dan minum ketika kita sedang melaksanakan puasa. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, mesti terimplementasi dalam ketakwaan hati sebagaimana la'allakum tattaqun di awal yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next ada nasihat para ulama yang disampaikan kepada kita. Fa idza sumta ya abadallah falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa jami'u jawarihika wa la yakun saumika wa yaumu fitrika sawa'a. Kata ulama jamaah sekalian dirahmati Allah, fa idza sumta ya abdallah, wahai hamba Allah, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uka, hendaklah pendengaranmu juga puasa, penglihatanmu juga puasa, lisanmu juga puasa, dan seluruh anggota badanmu juga puasa. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai sama saja antara ketika sedang puasa dan ketika sedang tidak puasa. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next slide. Apa yang mesti kita optimalkan di bulan Ramadan, yaitu adalah qiyamul Ramadan. Dalam Sahih Bukhari 1 halaman 16 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjaga qiyam qama Ramadan, menjaga qiyam sepanjang Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ba'da Ramadan atau man qama ba'da layali Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyam sebagian malam-malam Ramadan, tidak. Tapi Nabi mengatakan man qama Ramadhana, sepanjang Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka barangkali hari-hari ini kita akan melaksanakan qiyamul Ramadan di rumah, bersama keluarga, bersama anak-anak. Maka ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan Ramadan, mengajarkan hakikat qiyam kepada keluarga kita insyaallah ta'ala. Oleh karena itu maka persiapkan hafalan yang banyak, supaya qiyamul Ramadan bisa lebih bermakna, lebih ada rasa di samping atau dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Abu Daud, dia mengatakan, la tada qiyamal lail, jangan lewatkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
pernah melewatkan qiyamul lail. Ini di luar Ramadan konteks. Wa kana idza marid au kasil shalla qa'ida. Rasulullah apabila sakit, apabila dia malas, maka Rasulullah senantiasa melaksanakan meskipun dalam posisi sambil duduk. Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next di antara riwayat yang kita baca dari salafus saleh, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Masya Allah, beliau ketika salat malam, salat panjang sekali. Ketika sampai tengah malam, dia bangunkan keluarganya sembari mengatakan as-salat, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, saking panjangnya membaca Al-Quran dalam salatnya, seakan dia menamatkan Al-Quran dalam satu rakaat. Masya Allah. Alqamah ibn Qais rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an salat malam mulai awal malam dengan bacaan yang jahat. Kemudian dia melaksanakan witir 1 jam sebelum salat subuh. Masya Allah. Dari awal malam, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika di Ramadan, mereka begitu menghidupkan malam-malam Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Maka ibadah yang kedua yang mesti kita optimalkan adalah qiyamul Ramadan. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak MC mohon ingatkan apabila waktunya sudah habis. Itu adalah sedekah. Abu Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemurah. Terlebih dia lebih pemurah ketika Ramadan tiba, karena setiap malam Jibril datang untuk tadarus Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khair min ar-rihil mursala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, ya, kebaikannya lebih besar daripada hembusan angin. Masya Allah. Maksudnya begini, ketika angin menghembus, angin bertiup, angin ini akan berhembus dan menimpa atau menjumpai siapa saja yang ada di hadapannya. Tidak dibeda-bedakan, tidak dipilah-pilah, tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya dapat. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next. Dalam satu riwayat, jamaah sekalian dirahmati Allah, Sa'da bintu Auf Al-Maziyah, dia mengatakan begini. Ini salafus saleh. Dakhala alayya Talhah dzata yaumin wa huwa khaidun nafsi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini sahabat Talhah. Pada suatu hari dia datang, kata istrinya, dengan muka yang kusut. Faqultu, istrinya bilang, mali araka kalihul wajhi. Kenapa engkau terlihat begitu susah, kelihatan kalut, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya, secara singkat, al-malu allazi indi qad kasur wa aqrabani.
harta yang aku miliki sudah sangat banyak, dia bilang. Waqad akrobani wa akrobani, dan itu membuat aku stres, aku susah, aku nggak bisa tidur. Qultu, kata istrinya mengatakan, ma alaika, ya, ma alaika. Kenapa kamu mesti bingung? Iksimhu, bagikan saja uang yang kau miliki ini. Masya Allah. Qalat, kata istrinya mengatakan, faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun wahid. Maka uang yang ada yang dimiliki Talhah ini dibagi-bagikan, jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak tersisa kecuali satu. Ma baqiya minhu dirhamun wahid, satu dirham pun tidak tersisa. Semuanya dibagi. Qala Talhah ibn Yahya, dia mengatakan, fasa'altu khazina Talha kam kanal mal. Maka Talhah bin Yahya bertanya kepada bendahara sahabat Talha itu, berapa uang yang dibagikan itu? Dia bilang, arba'umi'ati alfin. Itu sebanyak 400.000 dirham. Masya Allah. Ya sekalian dirahmati Allah, kalau seandainya satu dirham sekitar 30.000, berarti dia pada saat itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, membagikan uang sebanyak 12 miliar rupiah. Masya Allah. Apalagi kalau dirhamnya lebih mahal. Artinya apa? Itulah kebaikan-kebaikan para salafus saleh. Ya. Kebaikan yang mereka lakukan sangat luar biasa sekali, pemurah sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan, banyak orang yang di PHK, dirumahkan, gajinya dipotong, yang jualan tidak laku, toko-toko tutup, pabrik-pabrik tutup. Ikhwatal iman, spirit yang mesti kita bangun bersama di amaliyah Ramadan di musim COVID-19 ini adalah lebih banyak meningkatkan solidaritas kepada sesama, kepedulian kepada sesama, membantu orang-orang yang kesusahan. Jangan sampai terdengar ada tetangga kita yang meninggal, yang kesusahan, yang sakit gara-gara mereka tidak menemukan makanan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih bulan Ramadan, ya. Ramadan, kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kita dianjurkan oleh Nabi SAW next untuk memberikan buka puasa kepada yang lain. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyunqas min ujurihim syai'. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut dengan tanpa mengurangi pahala yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ramadan dalam kondisi apapun yang sedang kita alami pada hari ini, mari kita hidupkan dengan amaliyah ibadah yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Ustadz Admin langsung next ke halaman 17 saja. Amaliyah yang lain yang mesti kita jaga di bulan Ramadan itu adalah tilawatul Quran. Kenapa demikian? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, karena istimewanya Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, alladzi unzila fihi al-Quran, adalah bulan di mana Allah turunkan Quran di dalamnya. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran sudah turun 14 abad yang lalu. Tapi sampai hari ini Masya Allah, otentifikasinya masih terjamin, jamaah sekalian. Dr. Musa Asy-Syarif hafizahullahu taala, dia mengatakan, pernah ada satu riset ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang di Inggris, oleh para ilmuwan di Inggris. Mereka melakukan riset terhadap Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Apa fakta yang mereka temukan? Mereka menemukan fakta sekitar 60.000 kesalahan yang ada dalam
kitab Bible itu. Ikhwatal iman, tapi Al-Quran insyaallah nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Dan istimewanya Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an, dengan adanya Quran. Oleh karena itu, amaliyah ibadah utama yang mesti kita lakukan adalah tilawatul Quran kaum muslimin. Next di halaman 19. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas tadi di riwayat Imam Bukhari disampaikan yang tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salam. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah pada tahun itu wafat, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali dalam semalam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadarusnya para salafus saleh dulu? Next, Al-Aswad ibn Yazid rahimahullahu taala yukhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Masyaallah. Aswad bin Yazid menamatkan Al-Qur'an setiap 2 malam di bulan Ramadan. Ya, wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Dia hanya tidur antara maghrib sampai isya. Wa kana yukhtimul Qur'an fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layalin. Kalau di luar Ramadan, Aswad bin Yazid menamatkan Al-Qur'an setiap 6 malam sekali. Kemudian Al-Walid ibn Abdul Malik dalam riwayat yukhtimu fi kulli thalathin. Dia menamatkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Wa khatama fi Ramadan 17 khatmatan. Ketika Ramadan datang, dia menamatkan Al-Qur'an sebanyak 17 kali tamat. Imam Qatadah yukhtimul Qur'ana fi 7. Imam Qatadah menamatkan Quran biasanya seminggu sekali. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin. Ketika Ramadan tiba, dia menamatkan Al-Qur'an setiap 3 malam sekali. Fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. 10 hari terakhir Ramadan, dia menamatkan Quran setiap malam. Masya Allah. Demikian juga jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita baca, silahkan jamaah baca. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, ahli hadis, ketika Ramadan tiba, dia menamatkan Al-Quran di siang Ramadan, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali tamat. Ketika malam, dia tamat 3 malam sekali. Siangnya sekali tamat, malamnya setiap 3 kali. Imam Bukhari ahli hadis. Al-Qasim bin Ali juga demikian, jamaah sekalian. Silakan dibaca, Masya Allah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, next di halaman 24, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, mungkin saja ada yang mengatakan begini jamaah sekalian. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak baik menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Kenapa para salafus saleh ada yang 17 kali, ada Imam Syafi'i 2 kali sehari? Dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dia bilang begini, innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min 3 alal mudawamah ala zalika. Yang dilarang, ya, yang dilarang menamatkan Quran kurang dari 3 hari itu kalau dilakukan secara berurutan, dilakukan dilakukan dengan terus-terusan sepanjang tahun, itu tidak boleh. Fa amma fil awqatil mufaddalah, akan tetapi kalau di waktu-waktu yang utama kasyahri Ramadan, di bulan Ramadan, wal amakin al mufaddalah, di tempat-tempat utama ka Mekkah, seperti di kota Mekkah,
liman dakhalaha min ghairi ahliha, ya, bagi yang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, yustahabbul iksaru fiha min tilawatil Qur'an, maka dianjurkan memperbanyak tilawah Quran ightinaman li fadilatiz zamani wal makan, karena memanfaatkan utamanya waktu dan tempat yang diadakan. Ramadan jamaah sekalian tidak datang 2 kali dalam setahun. Oleh karena itu para salafus saleh benar-benar mengoptimalkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, satu di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah yang kita optimalkan di bulan Ramadan? Yaitu dengan menghidupkan akhir Ramadan. Memang pada tahun ini kita tidak bisa i'tikaf di masjid, ya. Dan ayatnya mengatakan wa antum ma'akifuna fil masajid. Sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Tetapi bukan berarti jamaah sekalian kita melewatkan kesempatan 10 terakhir Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, dan di situ ada kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar yang satu malamnya khairun min alfi syahrin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ibadah yang bisa kita optimalkan. Wabil khusus pada tahun ini kita akan banyak di rumah dengan keluarga, maka sangat penting sekali merancang amaliyah Ramadan, membuat jadwal amaliyah Ramadan bersama keluarga dengan sangat baik, agar tidak ada kebosanan, tidak ada boring, ya, tidak ada kemalasan, supaya Ramadan tetap berwarna, Ramadan tetap bercahaya, Ramadan tetap memberikan kebaikan kepada kita, sehingga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan berefek kepada semakin baiknya hati kita. Kalau hati semakin baik, berarti itu adalah indikator ketakwaan sebagai goal utama dari syariat ibadah saum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bahaya bencana, dari wabah corona, dari penyakit yang menimpa. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga kebaikan-kebaikan kita untuk bisa mengoptimalkan diri di bulan Ramadan, bulan yang agung dan bulan yang mulia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Barakallahu fikum. Saat ini dipersilahkan kepada para jamaah untuk apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Langsung saja mungkin. Bisa di-unmute lalu langsung bisa bertanya kepada Ustaz. Oke. Ada jamaah? Kalau enggak, izin Ustaz, saya mulai dulu ya Ustaz ya. Ya, silakan. Izin Ustaz, ini kan terkait masalah iktikaf. Apakah bisa niat kita iktikaf ini karena memang ada larangan pemerintah tidak boleh untuk kegiatan di masjid, terutama tarawih ya Ustaz ya. Kita berniat iktikaf di rumah Ustaz. Apakah bisa disamakan dengan iktikaf di masjid Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ayat memang mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian iktikaf itu di masjid. Akan tetapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Oleh karena itu, ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja ya di rumah, niatkan i'tikaf, sah atau tidak, apakah memenuhi kriteria atau tidak, ya nufawid
al-amr ilallah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjaga niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal kita tergantung kepada niat kita. Kita nggak akan ke masjid, tidak itikaf di masjid karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan pahala yang sama. Ya, karena secara pahala, insya Allah tuh banyak ayat, ada hadis, ya, yang mengatakan, hadis mengatakan, misalkan kalau kita biasa melakukan sesuatu di saat normal, kalau biasa sholat berjamaah di masjid, kemudian datang kondisi tidak normal, kita jamaahnya di rumah, insya Allah pahala kita tetap dicatat sebagai orang yang biasa jamaah di masjid. Ya. Kalau orang dalam kondisi mukim, dia sholat jamaah di masjid, ketika dia safar, maka dia tidak bisa jamaah secara optimal, maka kutibalahu, ya, dia dicatat, amalnya dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah secara normal. Banyak hadis seperti itu. Atau ada hadis Rasulullah SAW ini dalam konteks jihad. Dalam konteks jihad Rasul mengatakan, ya, inna bil madinati aqwamun, di Madinah itu ada satu kaum masirtum masiron, ya, mereka tidak jalan berjihad seperti halnya kalian yang kalian lakukan, wala nazzalu wadiyan, mereka tidak menuruni lembah, walakin syarakukum fil ajri, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti yang kalian dapat. Kemudian ketika ditanya bagaimana, kenapa demikian wahai Rasulullah, habasahumul uzru, karena mereka tidak bisa ikut itu bukan karena tidak mau ikut, tetapi ada uzur yang membuat mereka tidak bisa ikut. Jadi nanti di 10 hari akhir Ramadan, menurut saya wallahu alam bissawab, ya tetap kita meniatkan i'tikaf. Tentu ketika meniatkan i'tikaf maka ihya'u layalil asyar. Ya, malam-malam 10 itu kita optimalkan, kita hidupkan, tidak banyak tidur tapi banyak melakukan amaliyah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Baik Ustaz, syukran. Ada lagi Bapak dan Ibu para jamaah? Bisa langsung di unmute mikrofonnya lalu langsung bertanya kepada Ustaz. Oh ya, Pak Ali, silakan Pak Ali. Ustaz, sekarang sama Ya, Rudin. Pak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, gini Ustaz, mungkin dengan adanya pandemi ini kita ada kesempatan untuk menjadikan rumah kita sebagai pesantren plus masjid, Ustaz. Betul. Jadi kita kondisikan kegiatan yang selama ini di pesantren, di masjid kita pindahkan ke rumah. Jadi akan ke depan akan jadi habit yang bagus rumah kita masing-masing, Ustaz. Iya. Saya sepakat tuh Pak, bagus sekali. Oleh karena itu, mari kita rancang program yang efektif, ya, karena semua aktivitas pada hari ini berpindah di rumah. Saya sepakat dengan Pak Ali, mari kita bikin pesantren Ramadan di rumah. Ya, Ustaz. Kita bikin pesantren Ramadan di rumah. Makanya di tadarus itu tadi, tadarus dengan keluarga, bisa saling cek bacaan, bisa saling mengoreksi apabila makharijul huruf ada yang salah, begitu ya. Insya Allah itu luar biasa sekali Pak. Nah, tinggal dirancang bagaimana atau program seperti apa yang efektif untuk bisa kita lakukan. Kira-kira begitu. Ya, saya sepakat sekali, bagus sekali itu. Saya Ustaz, ya. Barakallahu fiik. Ibu dan Bapak selanjutnya, apakah ada sesuatu yang hal yang didiskusikan? Kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin kita akhiri kajian online kali ini. Insya Allah, terima kasih Ustadz Itang atas kontribusinya pada kali ini. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Insya Allah, untuk para jamaah, kita akan melanjutkan kajian via online ini selama masa pembatasan sosial berskala besar dengan tema yang berbeda, mengisi kajian di bulan-bulan Ramadan ini agar apa yang kita kerjakan bermanfaat dan mendapatkan ilmu bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Selamat menjalankan ibadah saum kepada semua. Mohon izin, mohon maaf.